Ye Luo memperhatikan keluarga Murong yang benar-benar tidak terluka dengan satu pandangan dan gemetar karena marah. Mereka yang tidak mengetahui situasi akan berpikir bahwa dia menyimpan dendam terhadap mereka karena membunuh ayahnya dan menculik istrinya. Bagaimana kalian semua terlihat sama sekali tidak tersentuh? Berdasarkan pengalamannya, lebih sering daripada tidak, tempat teraman akan menjadi yang paling berbahaya. Sebaliknya, tempat paling berbahaya biasanya paling aman. Jadi Ye Luo benar-benar tidak bisa memahami mengapa keluarga Murong muncul dengan penampilan yang begitu murni, seolah-olah mereka baru saja kembali dari liburan. Tampaknya kalian semua cukup cepat. Tuan Murong mencibir dan wajahnya yang tua dipenuhi dengan dendam. Sebenarnya alasan mengapa mereka bertemu begitu cepat bukan karena pihak lain cepat. Sepanjang jalan Guru Oyun dan keluarga Murong telah berlama-lama dan mengambil beberapa waktu ekstra untuk mengumpulkan beberapa ramuan yang berharga. Inilah mengapa mereka akhirnya menabrak pihak lain setelah meninggalkan pintu kehidupan. Ekspresi Ye Luo pucat pasi. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga bergetar. Tepat ketika dia akan berbicara, sebuah suara sopan memotongnya. Pintu kehidupan? Aku rasa tidak ada dari kita yang berpikir bahwa pemilik makam ini akan begitu jujur, menggunakan nama pintu kehidupan dan pintu kematian untuk menggambarkan jalurnya dengan begitu akurat. Sarjana itu melambaikan kipasnya dengan lembut dan mengangkat pandangannya ke arah Guru Oyun yang berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya mempertahankan senyumnya seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu yang tidak layak disebut. Aku ingin tahu apakah pemilik makam ini jujur atau licik. Rata-rata orang akan memilih arah yang berlawanan. Sebaliknya, siapa yang tahu bahwa pintu kematian sebenarnya akan berubah menjadi pintu kematian secara harfiah? Bahkan orang yang kuat sepertiku hampir tidak bisa melarikan diri dengan hidupku. Lebih jauh lagi kecuali aku salah, wanita muda ini pastilah orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas keluarga Murong. Atau lebih tepatnya, aku bertanya-tanya apa trikmu untuk berhasil menarik seluruh keluarga Murong di genggamanmu. Kata-kata cendekiawan itu seperti sambaran petir dan orang banyak bahkan tidak punya waktu untuk terengah-engah. Mereka semua terpaku di tempat. Keluarga Murong mendengarkan perintah gadis ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana wanita ini berasal dan mengapa keluarga Murong harus mendengarkannya? Guru Oyun menyipitkan matanya saat dia berpikir, tidak heran pria ini berakhir sebagai pemimpin perampok taring serigala. Sepertinya dia tidak sepenuhnya bodoh, dia bisa mengetahui posisiku dalam keluarga Murong hanya dengan mengamati bahasa tubuh Tuan Murong. Jadi bagaimana jika benar? Guru Oyun tidak menyangkal ini, identitasnya akan terungkap cepat atau lambat. Keluarga Murong menjadi cemas dan menatap cendekiawan dengan waspada. Selain itu aku yakin kalian semua telah menghabiskan harta di pintu kehidupan. Apakah aku benar? Sarjana itu mengarahkan pandangannya pada Guru Oyun. Berdasarkan intonasi pertanyaan terakhirnya sudah jelas, harta karun makam penguasa tertinggi telah berakhir di tangan Guru Oyun. Seketika semua mata tertuju padanya, ada skeptisisme, keserakahan, dan kemarahan. Tentu saja sorot kemarahan datang dari Ye Luo. Atas dasar apa? Atas dasar apa kami harus menghadapi begitu banyak bahaya dan muncul tanpa apa-apa? Wanita ini tidak melakukan apa-apa namun dia berhasil mendapatkan semuanya dengan mudah. Ini terlalu tidak adil. Nona kecil, sebagai manusia,
Tidak bijaksana untuk terlalu serakah. Bagaimana kalau kamu keluarkan semua harta yang kamu temukan dan bagikan dengan kami? Komandan kedua dari perampok taring serigala, pria dengan kumis samping, memandang Guru Oyun dan mengejek dengan dingin. Dia mengayunkan pedang besarnya ke atas bahunya dan mendekati Guru Oyun, wajahnya yang garang penuh dengan arogansi. Guru Oyun tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu. Kalian semua memilih untuk melewati pintu kematian, siapa yang benar-benar harus disalahkan sekarang? Pria dengan kumis samping mengejek dengan dingin dan menatap Guru Oyun dengan merendahkan. Nona kecil, apakah kamu tidak takut diburu dan dibunuh oleh bandit karena kamu membawa begitu banyak harta? Perampok taring serigala kami mungkin adalah bandit, tetapi kami tidak akan dengan santai mengirim orang-orang kami untuk mengejar mereka yang patuh kepada kami. Adapun mereka yang tidak menghargai kebaikan kami, mereka seharusnya tidak menyalahkan kami atas kurangnya sopan santun kami. Kerumunan tampaknya terbangun dari lamunan setelah mendengar kata-katanya dan mulai mengelilingi Guru Oyun. Mereka berbicara dengan nada pembenaran diri. Itu benar, gadis idiot, berikan kami harta karun itu. Begitu banyak dari kita yang telah bergabung dengan ekspedisi ini, tetapi hanya kamu yang menyimpan semua harta itu untuk dirimu sendiri. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Aku pasti belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu sepertimu. Di usia yang begitu muda, nona muda, bagaimana kamu bisa begitu berkulit tebal? Kamu benar-benar berpikir untuk mengklaim semua manfaat untuk diri sendiri. Selama bertahun-tahun aku di bumi ini, aku belum pernah bertemu wanita yang tidak tahu malu sepertimu. Nona kecil, bukankah orang tuamu mengajarimu untuk berbagi? Keegoisan seperti itu, kamu tidak layak dianggap manusia. Satu demi satu kerumunan menempatkan semua kesalahan dan menghukum Guru Oyun. Saat keluarga Murong mendengarkan tuduhan tak berdasar mereka, mereka mulai gemetar karena marah dan sangat berharap mereka bisa menghancurkan tulang orang lain menjadi berkeping-keping. Tuan Murong berteriak dengan marah dan meludah. Diam? Apakah kalian semua sudah selesai? Aku yakin kalian semua tahu siapa yang benar-benar tidak tahu malu di sini. Jika kalian semua telah mengikuti kami ke pintu kehidupan, mungkin kami masih bisa berbagi beberapa hal dengan kalian, tapi kalian semua telah memilih jalan yang berbeda dan sekarang kalian memiliki keberanian untuk meminta Nona Gu untuk memberi kalian harta itu. Bermimpilah. Yeh Luo tertawa dingin. Murong Lin, pernahkah kamu mendengar ungkapan mayoritas menang? Karena begitu banyak dari kita yang mengatakan bahwa dia salah, tidak peduli apa, semua harta yang Anda temukan hari ini akan diberikan kepada kami. Saat dia melihat wajah tak tahu malu di depannya, Tuan Murong merasakan sedikit kekecewaan. Dia memiliki beberapa hubungan persahabatan di antara orang-orang di kerumunan yang mencemooh. Tapi sekarang, demi keuntungan egois mereka sendiri, mereka telah membungkuk ke tingkat tidak tahu malu seperti itu. Mo Liu dan yang lainnya tidak bergabung, tetapi mereka jelas menonton pertunjukan yang sangat bagus dari samping. Atau haruskah kita mengatakan, sebagaimana dua anjing berjuang untuk mendapatkan tulang, sepertiganya melarikan diri dengannya. Sebelum Guru Oyun bisa melihat niat mereka tepat waktu, perampok taring serigala telah mengepung keluarga Murong, bahkan seekor lalat pun tidak bisa keluar dari lingkaran mereka.
Tampaknya pertempuran tidak bisa dihindari. Guru Woyun menghela nafas, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan bertarung dengan perampok taring serigala secepat ini. Lagi pula, bahkan jika dia ingin mengalahkan perampok taring serigala sekarang, berdasarkan tingkat kekuatannya saat ini dia benar-benar tidak memiliki jaminan kemenangan. Namun demikian dia tidak punya pilihan selain bertarung. Saat itu Mo Liu yang tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal membuka mulutnya dan berbicara. Wajahnya yang pucat dan sakit menahan senyum dan suaranya yang lembut seperti angin sepoi-sepoi, berdering melalui reruntuhan. Tahan! Apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa inilah saatnya untuk meningkatkan perang saudara? Aku tidak peduli apa yang kalian miliki terhadap satu sama lain atau apa yang ingin kalian curi. Ini bukan waktunya. Ku tidak ingin menjadi orang yang sibuk. Kita masih belum bisa memastikan apa yang akan terjadi di reruntuhan. Sepasang tangan ekstra berarti sumber kekuatan ekstra. Tunggu sampai kita meninggalkan reruntuhan lalu lakukan sesuka kalian. Aku tidak akan ikut campur sama sekali kalau begitu. Mendengar ini fitur halus cendekiawan diperdalam dalam pertimbangan. Dia menutup kipasnya dan merenungkan saran Mo Liu. Tuan Mo, ada begitu banyak dari kita di sini dan kehilangan keluarga Murong tidak akan berpengaruh sama sekali. Aku tidak percaya bahwa kita tidak akan mampu menyerbu reruntuhan tanpa mereka. Ye Luo tertawa dingin saat dia menatap Guru Woyun dengan penuh kebencian, namun saat dia berbicara cendekiawan itu menatapnya dengan tatapan dingin. Itu tampak seperti tatapan biasa tetapi itu membuat Ye Luo berkeringat dingin dan dia menjadi sangat takut sehingga dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia dengan tegas menundukkan kepalanya seolah-olah kemarahan dari cendekiawan itu sama menakutkannya dengan monster. Sarjana itu membuka kipasnya lagi dan menatap Guru Woyun sebelum tersenyum acuh tak acuh. Tuan Mo benar, Nona Gu, jika kamu berhasil melarikan diri dari reruntuhan ini hidup-hidup, kita akan berdiskusi dengan baik mengenai yurisdiksi harta karun. Apa kamu setuju? Wajah Guru Woyun setenang ini seperti hari-hari biasa lainnya, mata gelapnya seperti sepasang danau hitam yang tenang dan benar-benar diam. Namun hatinya terus memikirkan berbagai jenis tindakan pencegahan tentang bagaimana menghadapi situasi yang akan datang. Sebelumnya dia bisa mengandalkan Zixi dan karena Zixi selalu berada di sisinya dia tidak takut apapun yang menghadangnya. Sekarang Zixi tidak bisa menunjukkan dirinya secara fisik. Ketika dia membantunya untuk menekan binatang spiritual dari pagoda ilahi kuno, itu telah sangat menguji batas. Juga metode ini mungkin efektif terhadap binatang spiritual, tetapi orang-orang serakah ini akan melihatnya cepat atau lambat. Dia yang tidak bisa lagi mengandalkan Zixi harus memikirkan jalan keluarnya sendiri. Dia tidak terlalu memikirkan yang lain. Tetapi satu-satunya yang membuatnya merasa terancam adalah cendekiawan yang tampak halus ini. Nona sulung, mari kita pergi. Tuan Murong menghela nafas lega, karena identitas Guru Woyun telah terungkap, dia tidak punya alasan untuk memanggilnya sebagai Nona Gu lagi dan langsung memanggilnya sebagai Nona sulung. Baik. Guru Woyun mengingat kembali pikirannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebelum dia melanjutkan perjalanannya, dia mengirim pandangan penuh pengertian ke arah Mo Liu. Aku bertanya-tanya apakah pria ini melakukan ini karena dia percaya bahwa ada kekuatan dalam jumlah, atau apakah dia benar-benar berusaha membantuku. Apapun itu, aku berhutang padanya.
Semuanya sunyi senyap di makam, suasana begitu sunyi, sehingga semua orang hanya bisa mendengar suara langkah kaki mereka sendiri. Sepanjang perjalanan panjang mereka, semua orang bergerak secermat mungkin, takut mereka tidak sengaja akan masuk ke dalam jebakan. Ye Luo memperbaiki tatapan penuh kebenciannya pada sosok Guru Oyun dan seluruh wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Meskipun dia tidak membunuh Ye Ling secara langsung, dia telah mati karena dia tidak menyelamatkannya. Karena itu, untuk peran yang dia mainkan dalam kematian putraku, mustahil bagi kita untuk hidup di bawah langit yang sama. Begitu kesempatan tiba, aku akan membuat wanita ini mengikuti putraku ke kuburan. Apakah merampok hartanya sudah cukup? Tidak, itu akan jauh dari cukup. Bahkan kematiannya tidak akan cukup untuk menyembuhkan kesedihan dari kematian putraku. Ye Nuo melengkungkan bibirnya dan berbicara dengan marah. Pengawal Gu, lelaki tua menyeramkan itu terus memandangimu. Hari ini tentu saja memperluas wawasanku, aku belum pernah melihat orang memaksa seseorang untuk menyerahkan harta hasil jerih payah mereka sepanjang masa mudaku. Mereka bahkan berani mengatakan bahwa jika kamu tidak menyerahkannya, kamu tidak tahu malu. Jika kakek ada di sini dan telah melihat betapa tak tahu malunya orang-orang ini, dia pasti akan membunuh mereka semua dengan satu tamparan. Pengawal Gu, begitu kita meninggalkan tempat ini kamu harus pulang bersamaku. Kakekku tidak baik dalam banyak hal, tapi setidaknya dia bisa melindungimu dari bahaya. Setiap kali dia memikirkan apa yang telah terjadi, hati Ye Nuo akan membengkak karena marah. Dia juga merasa menyesal karena tidak mendengarkan nasihat kakeknya dan bekerja keras dalam kultivasinya. Jika aku sekuat kakek, siapa yang berani menggertak orang-orangku di depanku? Guru Oyun menggosok hidungnya saat dia menjawab. Tidak perlu untuk itu, aku masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai. Itu sangat mudah. Biarkan kakekku yang mengurusnya untukmu. Jika dia menolak, aku tidak punya masalah menyangkal kakek seperti dia. Jika Yelan mendengar itu, dia mungkin akan mencambuk bajingan kecil ini dalam kemarahannya. Lagi pula, dia telah membesarkan anak ini selama bertahun-tahun dan sekarang dia mengatakan bahwa dia ingin mengingkarinya. Betapa celaka yang tidak tahu berterima kasih. Percakapan mereka tiba-tiba jatuh ke telinga Ye Luo, dan dia tertawa mengejek. Menurut anak ini siapa kakeknya? Akankah dia tak terkalahkan? Aku yakin bahwa pemimpin dapat menghancurkan orang tua itu ke tanah dengan satu ibu jari. Apakah dia berpikir bahwa kakeknya sama hebatnya dengan tuan dari keluarga Ye, orang yang tidak akan pernah berani diprovokasi oleh siapapun di tanah yang dibuang? Ye Nuo, bantu aku dengan sesuatu. Guru Oyun menurunkan pandangannya, dan berbicara melalui telepati jiwa. Jika aku tidak dapat meninggalkan makam penguasa tertinggi, jaga keluarga Murong untukku, hanya kakekmu yang bisa membantuku dalam hal ini. Tentu saja, ada beberapa hal lain tetapi itu tidak melibatkanmu. Jika keluarga Murong berada dalam bahaya besar, lindungi mereka untukku. Suaranya segera terdengar dalam jiwa Ye Nuo, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Ye Nuo jelas terkejut. Dia melompat, berkedip dan bertanya. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat meninggalkan makam penguasa tertinggi, apa artinya ini? Jangan khawatir tentang apa yang aku maksud, berjanjilah padaku ini.
Sebelumnya Guru Oyun sudah merasakan ada kekuatan yang memanggilnya, itu tidak pada tingkat ini tetapi terletak lebih jauh di bawah tanah, di bawah permukaan, ada sesuatu yang memanggilnya. Jadi apapun yang terjadi, dia harus mengguncang orang-orang ini dan menjelajahi bawah tanah sendiri. Namun begitu dia pergi, keluarga Murong pasti akan dalam bahaya. Dia akan menjadi penyebab mereka berada dalam bahaya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan khusus untuk keluarga Murong, dia tidak merasa nyaman jika dia menyeret orang yang tidak bersalah bersamanya. Selanjutnya, keluarga Murong sekarang menjadi kekuatan miliknya. Jika dia ingin melindungi keluarga Murong dari kekuatan lain di kota Batu Hitam, hanya Ye Nuo yang bisa melakukannya untuknya. Ye Nuo menatap Guru Oyun dengan ragu-ragu, tetapi tidak mengajukan pertanyaan lagi saat dia setuju. Baik, aku berjanji kepadamu. Terima kasih. Ini adalah pertama kalinya Guru Oyun mengucapkan kata-kata itu dengan tulus, membuat Ye Nuo merasa agak malu. Dia memotong kata-katanya dengan malu-malu, sampai akhirnya dia mengangkat dagu kecilnya yang lembut namun bangga dan berkata, "Kenapa harus berterima kasih, kamu pengawalku, tidakkah aku harus membantumu?" Karena Guru Oyun telah menggunakan telepati jiwa untuk berkomunikasi dengannya, semua orang tidak mendengar apapun yang baru saja dia katakan. Yang bisa mereka lihat hanyalah Ye Nuo bergumam pada dirinya sendiri, dia sama sekali tidak memperhatikan tatapan aneh yang dilemparkan padanya. Namun, Mo Liu menatap keduanya dan tampak berpikir keras. Rombongan itu berjalan cukup lama hingga akhirnya mereka mencapai ujung jalan yang panjang, dan tiba di sebuah jembatan kayu yang sepi. Segala sesuatu di bawah jembatan itu gelap gulita, orang tidak bisa melihat apapun dari atas. Namun demikian, aura mendalam yang memancar dari kehampaan di bawah benar-benar menakutkan. Mei Sue melihat sekilas ke tebing yang gelap gulita, membelai dagunya dan berbicara dengan genit. Ini adalah tebing orang mati yang legendaris, dikatakan bahwa bahkan Kaisar Bela Diri tidak dapat terbang keluar dari kedalaman tebing orang mati. Aku tidak berharap menemukannya di sini, aku tentu merasa semakin penasaran. Guru Oyun tidak mengatakan apa-apa selain menatap diam-diam ke tebing, kecuali aku salah, kekuatan yang memanggilku ada di dasar tebing ini. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah kekuatan berat jatuh di punggungnya dan dia kehilangan keseimbangan. Saat dia jatuh ke kedalaman tebing, dia mendengar tawa arogan Ye Luo. "Gadis terkutuk, kamu telah menyakiti cucuku dan menyebabkan kematian putraku. Sekarang kamu akan mati." Tuan Murong dan yang lainnya bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Yang mereka lihat hanyalah dorongan kuat Ye Luo dan sosok Guru Oyun jatuh dari jurang segera setelahnya. Seketika, wajah semua orang berubah. "Ye Luo, apa yang kamu lakukan?" Tuan Murong meraung dengan marah, matanya menyemburkan api saat dia mengepalkan tinjunya dan gemetar karena marah. Dia tampak seolah-olah dia bisa melahap seseorang dalam satu gigitan. Keluarga Murong menarik senjata mereka dan melangkah maju, menatap marah pada keluarga Ye. Yang mereka butuhkan hanyalah tuan mereka yang memberi tahu dan mereka akan menyerang. Situasi segera berubah suram, kedua belah pihak berselisih dan tampak seolah-olah ingin saling mencabik-cabik. Tawa gila Ye Luo bergema melalui ruang kosong di sekitar jembatan papan tunggal.
Tuan Murong, keluarga Murong sama sekali tidak berguna, untuk benar-benar menyerah pada seorang wanita. Aku tidak peduli apa kemampuan surgawi yang dimiliki wanita ini. Dia tidak akan pernah hidup lagi selama aku ada. Siapapun yang melintasi keluarga Ye akan menemui ajal. Tuan Murong mengepalkan tinjunya semakin erat. Dia hanya bisa mendengar suara gemericik dan matanya berubah merah. Tiba-tiba kekuatannya sebagai kaisar bela diri tingkat tinggi meletus tanpa peringatan apapun. Ye Luo, aku ingin kamu mati. Ye Luo mencibir. Oh, kamu pikir kamu bisa melakukannya? Jika bukan karena campur tangan Tuan Mo, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Murong Lin, kamu telah bersekongkol dengan orang luar dan mengabaikan kota Batu Hitam. Kamu bahkan telah melukai warga kota Batu Hitam demi orang luar. Kamu harus dihukum dengan 10.000 kematian karena kejahatan ini. Tetapi aku telah menyelamatkanmu karena otoritas kota Batu Hitam. Namun kamu masih tidak tahu apa yang baik untukmu dan bersikeras mencari kematianmu sendiri. Dia tidak takut pada Tuan Murong sedikit pun, bagaimanapun mereka berdua adalah kaisar bela diri tingkat tinggi, pria tua di depannya sama sekali bukan tandingannya. Selanjutnya perampok taring serigala juga hadir, dia tidak perlu takut bahkan jika dia harus menghadapi 3 otoritas besar kota Batu Hitam. Tuan Murong. Saat itu suara yang halus dan berbudaya terdengar. Sebelum Tuan Murong bisa bergerak, dia melihat pria yang terbungkus udara ilmiah berjalan untuk berdiri di antara kedua pria itu. Senyum hangat menggantung di sudut bibirnya seolah-olah tidak ada yang baru saja terjadi. Aku ingin tahu apakah kamu dapat mempertimbangkan reputasiku dan menagih semua hutang setelah kita menyelesaikan ekspedisi ini. Meskipun dia berbicara begitu santai, cendekiawan itu memancarkan sedikit kekuatannya sebagai kehormatan bela diri di akhir pidatonya. Kekuatannya seperti gunung agung yang menekan Tuan Murong. Ini adalah bentuk bahaya yang tersembunyi. Arti kata-katanya itu jelas. Terlepas dari situasinya, semuanya harus menunggu sampai setelah mereka meninggalkan reruntuhan. Jika Tuan Murong bersikeras untuk melakukannya di sini, maka dia secara pribadi akan mengakhiri hidupnya di tempat. Pada saat itu, wajah Tuan Murong adalah pemandangan yang buruk untuk dilihat. Kakek. Dada Murong Yan menegang dan dia dengan kuat meraih pergelangan tangan Tuan Murong. Namun demikian, matanya yang memikat terfokus pada Ye Luo dengan amarah. Ye Luo, kamu akan menerima pembalasan. Ye Luo tertawa dingin. Pembalasan? Murong Yan, kamu seharusnya tidak menjadi orang yang mengatakan hal-hal ini. Kamu yang telah memperlakukan saudara tirimu sendiri dengan cara itu namun kamu berani berbicara tentang pembalasan orang lain. Orang yang paling pantas menerima pembalasan adalah kamu. Cukup. Tiba-tiba cemoohan dingin terdengar memotong pembicaraan mereka. Mei Sue sekarang juga menunjukkan ekspresi jelek di wajahnya. Mo Liu sudah menjelaskan maksudnya dengan sangat jelas bahwa tidak peduli dendam di antara mereka, semua orang harus menunggu sampai kita semua meninggalkan makam. Lagi pula, jalan di depan terlalu berbahaya dan gadis itu tampak cukup kuat, dia pasti akan sangat membantu. Aku tidak menyangka Ye Luo akan menyalahgunakan kekuasaan publik dan membalas musuh pribadi dengan cara seperti itu. Dia hanya berpegang teguh pada dukungan dari perampok taring serigala sambil mengabaikan keberadaan 3 otoritas besar. Tapi tidak peduli apa yang terjadi sudah terjadi. Tidak peduli seberapa marah mereka, itu tidak berguna. Dalam keadaan kita saat ini,
kita tidak bisa kehilangan orang lagi. Ye Luo, kamu harus tutup mulut juga dan melanjutkan ekspedisi. Jika kamu mencoba menyebabkan perang internal lagi, kita mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Saat Mei Sue hendak pergi, anak laki-laki yang berdiri di samping Tuan Murong tiba-tiba berbicara. Wajah kecil Ye Nuo tersenyum. Tunggu, bibi cantik, aku ingin meminta janji. Mei Sue mengangkat alisnya dan melirik Ye Nuo. Anak kecil ini ingin mendiskusikan kondisi denganku. Kecuali aku salah, anak kecil ini adalah satu-satunya yang tetap tenang setelah wanita itu didorong dari tebing. Ye Nuo tersenyum puas. Aku ingin memintamu untuk berjanji padaku satu hal. Aku ingin masalah antara keluarga Murong dan keluarga Ye diselesaikan hanya setelah kita tiba kembali di kota Batu Hitam. Aku tidak ingin kedua kekuatan ini mulai bertarung saat kita meninggalkan makam. Ini adalah makam seorang kultivator yang kuat, bahkan jika kita di sini dalam sebuah ekspedisi, kita harus menjaga rasa hormat kita. Namun begitu kita tiba di kota Batu Hitam, keluarga Ye dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Begitu kita mencapai kota Batu Hitam, keluarga Ye tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku telah berjanji pada pengawal Gu bahwa jika dia tidak dapat meninggalkan makam, aku harus melindungi keluarga Murong. Mei Sue menutupi bibirnya dan tersenyum menggoda saat dia melirik Ye Nuo dengan genit. Adik laki-laki, kamu masih sangat muda namun kamu memahami prinsip menghormati kultivator yang kuat. Aku tentu saja kagum padamu, namun aku tidak suka ketika kamu memanggilku bibi. Mata Ye Nuo melesat bola-balik sebelum dia menyeringai. Kakak yang cantik, kamu harus tahu bahwa orang seperti Ye Nuo tidak akan menepati janjinya dan bahwa perampok taring serigala adalah organisasi yang tidak membedakan antara benar dan salah. Aku hanya meminta bantuanmu dalam hal ini kakak yang cantik. Mei Sue tersenyum menggoda seperti bunga indah yang bisa membuat dunia kacau balau. Anak kecil, kamu sangat manis. Aku akan menjanjikan ini padamu karena aku menjadi kakak perempuanmu yang cantik. Tapi adik kecil, apakah kamu bukan anggota keluarga Murong? Ye Nuo berkedip. Aku hanya seorang pejalan kaki, aku tidak mengenal mereka dengan baik. Ye Luo memelototinya. Kamu berbicara omong kosong, kamulah yang telah menyakiti cucuku. Mendengar ini Mei Sue dan yang lainnya tercengang saat mereka menatap Ye Nuo. Jika ingatan mereka benar, cucu Ye Luo agak berbakat, bagaimana mungkin pria kecil ini menyakitinya? Ye Nuo berbicara dengan sangat jijik saat sudut mulutnya melengkung menjadi senyum yang penuh dengan ejekan. Cucumu menghinaku? Fakta bahwa aku hanya melumpuhkannya adalah tindakan belas kasihan. Aku katakan pencuri tua, jika kamu punya nyali, jangan bergerak begitu kita meninggalkan makam. Tunggu sampai kita sampai di kota Batu Hitam, toh belum terlambat. Kamu. Ye Luo panik saat dia berpikir, aku telah mengundang perampok taring serigala untuk membantuku mengalahkan keluarga Murong. Apalagi yang bisa mereka hadirkan jika bukan untuk tujuan ini, lalu apa gunanya? Mei Sue menatap Ye Luo dan berkata, Ye Luo, aku sudah menyetujui ini, begitu kamu menginjakan kaki ke kota Batu Hitam, 3 otoritas besar tidak akan ikut campur tidak peduli bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini, namun kamu tentu tidak bisa melakukan ini sekarang. Seperti yang dikatakan anak kecil ini, kita sudah mengganggu kuburan orang lain,
kita setidaknya harus memberi hormat kepada pemiliknya. Kamu tidak diizinkan melakukan apapun terhadap keluarga Murong. Ye Luo menjadi cemas, dia buru-buru berbalik ke arah sarjana dan pria dengan kumis samping. Pada saat ini dia tidak bisa mengatakan apa yang sedang terjadi dalam pikiran mereka. Tak satu pun dari mereka yang membelanya. Mari kita lanjutkan ekspedisi. Saat dia berbicara, Mei Sue terus maju. Murong Yan tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, sampai Ye Nuo menghentikannya. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Ye Nuo, apakah kita benar-benar akan melepaskan Ye Luo seperti itu? Dia tidak puas sama sekali, bajingan itu telah membunuh Guru Oyun, karena itu dia harus membayarnya dengan nyawanya. Ye Nuo melirik Murong Yan dan menjawab dengan kesal. Bukankah aku sudah menyebutkan ini? Semua gagasan balas dendam akan diselesaikan saat kita kembali. Apakah kamu berpikir bahwa keluarga Murong sendiri dapat mengalahkan perampok taring serigala? Jika bukan karena janji yang aku buat kepada Guru Oyun, aku tidak akan peduli dengan orang-orang ini. Tapi Nona Gu, dia. Ye Nuo mengerutkan wajahnya. Jika kamu berani berbicara dia sudah mati, aku tidak akan peduli tentang keluarga Murong lagi. Itu benar, jauh di dalam hati kecil Ye Nuo, Guru Oyun hanya meninggalkan mereka sebentar, dia tidak mati, jadi mengapa orang-orang ini terus berpikir seperti itu? Murong Yan tercengang dan dia menatap sosok mungil di depannya. Untuk sementara tidak yakin harus berkata apa, pada akhirnya dia hanya menghela nafas dan berlari mengejar kelompok itu. Mengenakan jubah hijau dan ramping seperti pohon bambu, gadis itu berdiri di tengah gua. Guru Oyun melihat sekeliling gua yang tampak kuno saat cahaya aneh melintas di matanya yang jernih dan dingin. Aku tidak berpikir bahwa aku akan berakhir di bagian paling bawah setelah jatuh dari jembatan. Aku juga tidak menyangka bahwa dasar dari semua ini akan berubah menjadi gua. Yang terpenting sepertinya aku merasakan aura yang familiar di gua ini. Aura ini, aku hanya pernah merasakannya pada satu orang. Si Yun, saat dia mengingat nama ini, hati Guru Oyun tidak bisa menahan gemetar. Itu benar, aura dari dalam gua ini sangat mirip dengan miliknya. Amun Si Yun sudah mati, jadi dari mana aura ini berasal? Kamu akhirnya di sini. Di gua yang kosong dan sunyi, sebelum Guru Oyun bisa mengerti apa yang sedang terjadi, suara dingin dan angkuh perlahan terdengar. Itu dipenuhi dengan aura yang berat dan kuat dan segera menyebabkan Guru Oyun merasa tercekik. Dia merasa seolah-olah tubuhnya sekarang memiliki berat 500 kilogram. Siapa kamu? Wajah Guru Oyun tampak sedikit pucat, dia tidak tahu mengapa tetapi ketika suara itu berbicara, dia merasakan aura kematian, aura ini sangat dekat dengannya. Tiba-tiba udara di gua itu seperti membeku, sebuah tangan kemudian merobek lubang di udara beku dan mengulurkan tangan ke arahnya, sebelum sosok mengenakan jubah hitam muncul di hadapan Guru Oyun. Pria di depannya benar-benar diselimuti kegelapan sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Suaranya arogan dan dingin. Dia memiliki aura seseorang yang memandang rendah dunia,
seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya sama sekali. Siapa aku? Kamu belum punya hak untuk mengetahuinya. Serahkan Qianbei dan pagoda ilahi kuno, dan yang suci ini akan menyelamatkan hidupmu. Yang suci. Ketika Guru Woyun mendengar kehormatan ini, hatinya bergetar. Hanya satu tipe orang yang diizinkan untuk memanggil diri mereka sendiri dengan cara ini, orang suci bela diri. Di daratan di mana dewa tidak ada, orang suci bela diri dianggap sebagai pembudidaya terbaik di dunia. Tapi apa yang dilakukan orang suci bela diri yang agung di tempat seperti ini? Aku ingin menanyakan sesuatu, apa hubungan antaramu dengan Si Yun? Guru Woyun perlahan memantapkan hatinya yang gemetar, dan bertanya dengan suara tenang. Pria itu menyeringai. Si Yun, dia tidak berguna, pemborosan besar dari esensi dan darahku. Seperti yang diharapkan, Guru Woyun akhirnya mengerti seluruh situasi. Tidak heran aku merasakan aura yang mirip dengan Si Yun sejak aku jatuh ke dalam gua ini. Pria ini adalah orang yang muncul dari tubuh Si Yun. Mungkin semua pertanyaanku akan terjawab hari ini. Asal-usul pagoda ilahi kuno, identitas Qianbei, dan hubungan antara Si Yun dan Xiao Ye. Hari ini aku akan memiliki kesempatan untuk mengetahui semuanya.